Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama Bapak Panji Mursidan, calon Bupati termuda di Dharmasraya. Selamat siang Pak Panji. Selamat siang. Pak Panji, Ya. Bapak di Dharmasraya dianggap sebagai kandidat terkuat sebagai calon Bupati mendatang, Pak. Yang menjadi latar belakang Bapak maju untuk Bupati ini gimana, Pak? Ya. Pertama, tentu niat saya lillahi ta'ala ya, ingin ikut berkontribusi membangun kampung halaman. Karena Dharmasraya ini adalah kampung halaman saya sendiri dan ingin mengabdikan diri ke tengah masyarakat. Jadi pengabdian dan ada upaya ingin beramal untuk merubah hidup banyak orang. Karena bagi kami, salah satu cara kita untuk merubah hidup banyak orang itu adalah menjadi seorang kepala daerah. Dan tentu saja kita ingin membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Dharmasraya yang kita cintai ini. Kita ingin menggali potensi yang luas seluas-luasnya untuk Kabupaten Dharmasraya dan ujungnya untuk kesejahteraan secara merata. Bapak dianggap pulang kampung ini untuk mencari jabatan. Terus ada yang bilang Bapak bukan orang Minang atau orang Dharmasraya, dianggap orang luar, Pak. Ini gimana, Ya. Pak, tanggapannya, Pak? Pertama saya luruskan dulu ya. Saya jelas orang Minangkabau, orang Dharmasraya karena kita menganut sistem matrilineal. Jadi ibunda saya orang asli Dharmasraya, tepatnya di Kecamatan Kota Baru, Nagari Panguragan. Ya. Tapi memang secara takdir saya dilahirkan di Jambi karena Ibu Eviana sebelumnya merantau. Tahun 92 menjadi dosen di Universitas Jambi. Nah, tahun 93 saya dari Jambi. Lalu ada isu yang mengatakan bahwa selama ini kemana saja. Kembali ke Dharmasraya hanya untuk mencari jabatan. Jadi begini, sebetulnya saya hanya mengamalkan filosofi atau pepatah adat Minangkabau yang sudah disampaikan oleh leluhur kita dulu. Ya, di mana Karato Madang di hulu, Babua Babu Ngabalung. Marantau bujang dahulu, di kampung Baguna Balung. Jadi bagi saya, selama ini saya dirantau di Jakarta itu saya sudah berbuat, saya berkarya, saya bekerja, saya menuntut ilmu. Dan saya membentuk capacity building. Dan semua ilmu yang saya dapatkan dan pengalaman yang saya peroleh di Jakarta itulah yang nanti saya bawa ke Dharmasraya ini untuk membangun Dharmasraya. Untuk pendidikan formal, Pak, Bapak sekolah di mana, Pak, sebelumnya? Dari awal mungkin bisa cerita, Pak, sekolahnya, Pak? Ya. Jadi memang dari SD sampai kuliah S2 saya di Jakarta. Karena sejak tahun 2004, saat itu umur saya 11 tahun, kami merantau ke Jakarta. Jadi dulu SD, SMP, SMA semuanya negeri di daerah Tebet. Lalu kuliah di Perbanas Institute S1 maupun S2. Saya mengambil jurusan manajemen keuangan dan di S2 manajemen perbankan. Untuk prestasi di sekolah, Pak, pernah juara atau tinggal kelas? Tidak, alhamdulillah semuanya saya jalankan dengan lancar dan baik sesuai dengan kurun waktu yang pas. Dan pernah saya mendapatkan juara 1 saat lomba cerdas cermat tingkat SD di saat saya kelas 6 SD. Dan tentu prestasi-prestasi yang lain yang pernah saya dapatkan, saya pernah ikut kompetisi musik ya, atau band saat SMA dan alhamdulillah mendapatkan juara 2. Bapak bisa main musik juga, Pak, ya? Bisa. Pegang apa, Pak, biasanya, Pak? Saya bermusik di band itu memegang bass. Jadi saya seorang bassis. Boleh tahu, Pak, ceritanya kok kenapa memilih bass, kenapa bukan yang lain, Pak? Ya karena saya merasa memegang bass itu rasanya lebih nyaman karena badan saya kan agak besar. Kalau memegang gitar itu kurang pas rasanya bagi saya. Dan saya merasa bass itu salah satu komponen penting dalam musik. Ibaratnya bass itu fondasinya musik. Tanpa suara bass, musik akan terdengar hampa atau kopong lah bahasa kita. Jadi itu yang membuat saya tertarik dengan bass. Saya belajar langsung dengan paman saya. Jadi tidak pernah ikut sekolah musik, langsung belajar dengan beliau, seorang paman dari keluarga bapak. Sampai sekarang masih bisa, Sekarang Pak? alhamdulillah masih bisa. Pernah tampil juga, Pak? Alhamdulillah baru kemarin seminggu yang lalu saya tampil bersama salah satu band di Dharmasraya ini. Kita ngejam bareng dan alhamdulillah antusias masyarakat sangat baik. Ya. Ini masalah pendidikan, Pak. Bapak juga disebut-sebut pernah menjadi khatib. Benar, Pak? Jadi khatib atau penceramah, Pak, ya? Belajar agama ini gimana, Pak, cerita awalnya, Pak? Bisa belajar agama, bisa menghafal, gimana, Pak? Jadi ceritanya awalnya itu dulu waktu TK saya ke Bogor ikut ibu ambil S2 di IPB dan saya belajar ngaji pertama kali langsung dari ibunda, dari Ibu Elviana. Beliau langsung mengajarkan saya ngaji
Saat itu saya masih menggunakan Iqra. Nah, setelah pulang ke Jakarta dari kelas 1 SD, karena ibu sudah mulai sibuk kembali ya bekerja, dipanggillah seorang guru ngaji secara pribadi datang ke rumah. Ya, jadi ya, saya mendapatkan ilmu agama, tidak hanya belajar ngaji ya, tapi belajar juga ilmu agama yang lain dari sosok guru itu di Jambi saat itu, dari kelas 1 SD. Nah, dari situlah saya mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang ilmu agama. Dan ketika Bapak kampanye, banyak video beredar Bapak juga ikut memimpin sholat, menjadi imam dan bahkan menjadi khatib di sholat Jumat. Merasa ragu Pak atau gimana Pak untuk memimpin Pak? Jadi ada masyarakat yang meragukan awalnya ya. Saya dibilang dadakan jadi imam atau jadi khatib. Jadi begini, sebelumnya di Jakarta saya sempat berkali-kali diminta untuk menjadi imam atau memimpin sholat oleh rekan-rekan di kantor, dan pernah juga diminta untuk berceramah karena saat itu ada ustadz, saat kita buka puasa bersama ustadznya berhalang hadir, jadi saya yang diminta untuk mengisi ceramah. Tapi pertama kan tadi saya jelaskan saya belajar dari seorang guru, dan kedua bagi saya alam takambang ini jadi guru. Tentu kita belajar itu dari alam inilah secara langsung. Setiap kita hidup banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Jadi selama ini mengapa saya bisa khutbah, itu karena saya selama siang ini kan kita wajib sholat Jumat kan, dan setiap orang khatib itu membaca khutbah saya perhatikan. Saya betul-betul mempelajari, oh rukun-rukun khutbah itu seperti ini urutannya. Karena saya menyadari bahwa setiap kita khutbah itu kalau ada satu rukun yang tinggal, maka tidak sah sholat Jumatnya. Jadi saya belajar secara langsung, saya melihat orang, oh begini, dan saya terapkan secara langsung, dan saya memberanikan diri. Jadi kuncinya adalah kita itu harus berani sambil menuntut ilmu. Kita butuh modal itu. Oke. Bapak saya dengar membaca doanya juga tanpa teks ya Pak. Itu apakah memang Bapak sering dipanggil membaca doa? Iya. Atau kenapa Pak? Saya bacanya juga pasti sekali saya dengar Pak. Itu Iya. butuh waktu yang lama nggak Pak untuk belajar Pak? Atau gimana ceritanya Pak? Bisa membaca doa itu? Kembali lagi, saya kan berada di lingkungan alhamdulillah yang baik-baik ya, bersama dengan orang-orang baik. Baik di keluarga istri, di keluarga saya sendiri. Jadi kalau setiap sholat berjamaah itu kan ada yang memimpin doa. Itu saya mendengar, saya menghayati, dan saya langsung merekam dalam otak saya. Dan tentu begitu halnya di Jakarta dulu sering diminta untuk memimpin doa saat ada acara-acara seremonial di kantor. Jadi itulah yang melatar belakangi saya mampu memimpin bacaan doa. Berarti di kantor Bapak sudah terbiasa juga memimpin doa Pak ya? Betul. Ada gen nggak Pak? Turunan yang dulunya mungkin Bapak atau kakek dari ulama Pak? Kalau saya dengar, jadi di Dharmasraya ini ada buyut saya ya. Buyut saya namanya Haji Arifin. Mungkin masyarakat Ampang Puraji mengenal beliau. Beliau adalah imam besar pertama di Ampang Puraji. Jadi itu sedikit silsilah ya, sedikit gambaran tentang buyut-buyut saya itu ada dulunya seorang ulama. Berarti buyut dari Pak Panji juga ya, dari garis ibu, ulama ya Pak? Dari garis ibu ulama ya Pak? Iya. Nah, untuk kegiatan di luar sekolah Pak, saya dengar Bapak ikut geng motor atau klub motor, ini gimana Pak? Benar nggak Pak? Jadi saya luruskan dulu ya, beda antara geng motor dengan komunitas motor. Jadi kalau komunitas motor itu dia strukturnya jelas, dia komunikasi yang sah, pengurusnya jelas, ada ADART-nya, dan komunitas motor itu sifatnya lebih positif, hanya sekedar kesamaan hobi ya. Kita memiliki sepeda motor yang brandnya sama, terus kita berkumpul. Nah, jadi dulu pernah saya ikut komunitas motor namanya Honda CBR Indonesia atau disingkat HCI. Dan saya pernah langsung ditunjuk menjadi ketua umum di tahun 2014. Untuk wilayah mana Pak? Di Wilayah mana? Jakarta. Jakarta. Jadi memang alhamdulillah di situ banyak sekali saya mendapatkan pelajaran tentang kepemimpinan saat menjadi ketua umum. Dan alhamdulillah banyak apresiasi dari beberapa anggota ketika saya memimpin menjadi ketua umum di HCI. Banyak perubahan yang saya bawa. Dulu komunitas motor itu dikenal hanya sekedar komunitas yang hobinya berkumpul-kumpul saja, kongko-kongko ya. Tapi ketika saya menjadi ketua umum, saya membuat inisiatif, ayolah kita membuat semacam kegiatan amal, kegiatan sosial. Misalnya membantu korban banjir, kita datang-datang ke panti asuhan, dan komunitas motor itu kan bisa sebagai wadah untuk menyalurkan hobi. Bisa misalnya mereka ingin balapan, kan jangan kita balapan di jalan umum. Kita Ya, sewa sirkuit Sentul. Kita ajak, ayo kita ke sirkuit Sentul, kita patungan, kita sewa dalam 1 hari.
Jadi mereka bisa menyalurkan hobinya dengan lebih sah ya, lebih aman di Sentul, di sirkuit Sentul. Dan kita juga ingin mengadakan touring-touring itu betul-betul touring yang bermanfaat. Setiap kita touring, kita tuh kunjungi tempat-tempat wisata yang ada di daerah itu, kita foto dan kita bantu promosikan. Jadi saya merasa bahwa memang pembawa perubahan itu betul-betul sebuah hal yang sangat mulia bagi saya. Saat ini Pak, melihat kondisi Dharmasraya, Ya. kira-kira apa Pak prioritas nanti akan dibangun untuk Dharmasraya Pak bila Bapak terpilih nanti Pak? Yang pertama tentu hak dasar masyarakat kita ya, itu harus kita penuhi dulu. Karena saya masih melihat banyak masyarakat kita mengeluh di bidang hak dasar ini mereka belum bisa mendapatkan itu dengan baik. Misalnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, maupun bagaimana mereka memenuhi perekonomian hidupnya. Jadi yang paling utama yang memang jadi prioritas kami yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kehidupan sosial budaya juga kami ingin agar adanya keteraturan yang baik ya, adat istiadat dan agama itu harus seiring sejalan, dan pembenahan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Dharmasraya atau reformasi birokrasi dengan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang. Jadi pembangunan infrastruktur tetap penting, tapi ini adalah sebagai penunjang, sebagai pemberi multiplier efek untuk ujung-ujungnya itu memberikan kesejahteraan yang luas ke masyarakat kita. Seberapa yakin Pak Bapak bisa lakukan itu Pak? Ya, sangat-sangat yakin karena sebelum kami menyampaikan program kepada masyarakat kita sudah melakukan kajian, kita sudah menghitung-hitung, mengukur-ukur, termasuk membuat perencanaan implementasinya nanti. Tentu kita tidak ingin main-main dalam membuat program, karena reputasi kita juga dipertaruhkan apabila ada program kami ya, misalnya yang berobat gratis, kan ada program berobat gratis untuk seluruh warga Dharmasraya. Kalau ini gagal nanti, kami juga yang malu. Jadi saya ingin betul-betul program-program yang sudah kami sampaikan, program kerja nanti yang akan kami kerjakan itu betul-betul saya kawal, kita kawal, dan harus bisa terimplementasi dengan baik untuk semuanya demi masyarakat Dharmasraya. Pak, bila mana nanti terpilih Pak, apa Pak pesan-pesan untuk masyarakat Dharmasraya Pak, termasuk bagi yang tidak berpihak atau tidak mendukung Bapak untuk maju? Ini mungkin pesaingnya dalam ini Pak, mungkin ada pesannya. Jadi sebetulnya siapapun nanti yang menjadi pemenang itu sudah ditentukan oleh Allah, takdirnya sudah ada. Tentu kita semua berharap yang terbaik dari yang terbaik, dan semuanya nanti ya, harapan kita adalah Dharmasraya bisa menuju ke arah yang lebih baik, ke perubahan yang lebih baik, untuk kesejahteraannya, untuk pembangunannya yang merata dan lain sebagainya. Jadi bagi kami, Panji Yasrizal menang, seluruh warga Dharmasraya menang, karena program-program kami itu adalah berkaitan dengan hak dasar tadi, dan ini bisa dirasakan oleh seluruh warga Dharmasraya. Jadi tentu kita mohon doa, mohon dukungan. Tanpa doa dukungan dari masyarakat, kita bukanlah siapa-siapa ya. Dan mari kita wujudkan pilkada yang sejuk dan badun sanat, karena setiap masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihan. Jangan ada lagi ada upaya intimidasi maupun ancaman-ancaman kepada masyarakat kita. Biarlah masyarakat kita bebas menentukan pilihannya, karena kita hidup di negara demokrasi. Bagi masyarakat yang ingin bertemu langsung dengan bupatinya nanti Pak, Ya. rumah ini terbuka nggak Pak atau bagaimana Pak? Jadi memang kami berkomitmen ya menciptakan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Artinya kita ingin agar silaturahmi itu bisa terus terjaga. Ada satu program kami, misalnya program Safari Jumat. Kita berpindah-pindah nanti sholat Jumat dari masjid ke masjid. Tujuannya adalah setelah sholat Jumat kita ingin menjalin silaturahmi, membuat sesi diskusi dengan masyarakat kita. Jadi setiap minggu kita bisa menjemput aspirasi. Dan bagi masyarakat kita yang ingin menuntut apabila ada janji-janji politik kami yang tidak sempat kami realisasikan, rumah dinas terbuka. Kalau misalnya masyarakat ingin menuntut kami pun siap nanti. Dan nanti saya juga hobi kok olahraga, badminton, main futsal bersama masyarakat. Itu tujuannya untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat sambil kita berolahraga, sambil kita beribadah. Jadi sangat enak sebetulnya menjalin silaturahmi itu. Insya Allah nanti tidak susah-susah lah ketemu dengan kami. Tidak seperti apa ya Pak ya? Seperti istana bertemu kayaknya gitu Pak ya? Kami secara prinsip senang dengan hal-hal yang sederhana, yang merakyat. Karena silaturahmi itu membuka pintu rezeki bagi kami. Ya, tentu pemerintahan yang dekat dengan masyarakatnya, hubungan jangka panjangnya akan baik. Itu penting. Terima kasih sudah bersama Bapak Panji Mursidan. Ke depan kita harapkan
tidak ada lagi gesekan-gesekan di antara pendukung setelah melewati masa 9 Desember nanti. Kita mari berangkulan membangun Dharmasraya agar lebih maju. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.